Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Ali Ahmad. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 040403 ingin menjelaskan tentang wilayah aplikasi modifikasi perilaku. Aplikasi wilayah modifikasi perilaku terbagi menjadi 9 macam, yakni 1. Printing dan manajemen anak. Tahap ini bertujuan untuk mengajari anak berjalan, mengembangkan keterampilan dasar dan berbicara, menggunakan toilet, mengajarkan keterampilan mengerjakan pekerjaan rumah, menghilangkan perilaku bermasalah seperti menggigit kuku, agresif, tidak mengindahkan aturan, dan membantah berantakan. Nomor 2. Pendidikan dan prasekolah sampai pendidikan tinggi. Tahap ini bertujuan untuk mengubah perilaku mengganggu dan tidak mendukung pembelajaran, berjalan-jalan di kelas, agresif mengobrol. Modifikasi perilaku akademis secara khusus untuk membaca, menulis, menguasai, dan mempelajari tentang pelajaran matematika. Tahap yang nomor 3 yakni disabilitas dan perkembangan. Tahap yang nomor 3 ini yakni diaplikasikan bagi individu dengan disabilitas perkembangan. Disabilitas perkembangan tidak sama dengan retardasi mental. Disabilitas perkembangan mempunyai makna yang lebih luas daripada retardasi mental. Karakteristik dalam tahap ini yakni kesulitan mempelajari hampir semua keterampilan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial. Karakteristik ini sangat mempengaruhi perilaku anak dan orang dewasa. Lewat analisis perilaku, konselor dapat memecahkan tugas menjadi langkah-langkah kecil, memperkenalkan dan mengatur antecedent dan memantau masing-masing tugas kinerja mereka dengan hati-hati, dan berikan penghargaan untuk tanggapan yang besar. Modifikasi perilaku tahap ini dapat membantu mereka mempelajari tugas yang sesuai dengan usia dan tugas kemampuan mereka sendiri-sendiri. Tahap yang nomor 4 yakni autisme. Tahap ini yakni ditandai dengan definisi sosial dan bahasa yang parah dan perilaku mengganggu yang berlebihan. Modifikasi perilaku tahap ini dapat dimulai dengan pelatihan berupa tugas yang paling sederhana, membangun keterampilan dari satu tangan ke tugas berikutnya. Contohnya, ada anak autis cenderung lambat dan kesulitan belajar. Hal yang dapat dilakukan pemodifikasi perilaku adalah tugas-tugas harus sering dipresentasikan, instruksi harus jelas, struktur yang jelas, umpan balik langsung, dan imbalan untuk kinerja yang ditunjukkan. Tahap nomor 4 yakni a model inversion for children with autism. Tahap ini mempunyai 5 tahap, yakni salah satunya sesi pertama hampir selalu sangat sulit karena anak-anak biasanya menghindari interaksi dengan orang-orang. Tahap nomor 2 yakni mengajarkan keterampilan dasar yang biasanya membutuhkan waktu hingga 1 sampai 4 bulan.
Nomor 3, berfokus pada keterampilan komunikasi sederhana, biasanya memakan waktu besar atau sedikit. Tahap nomor 4 yakni mengembangkan keterampilan komunikasi dan memulai interaksi dengan teman sebaya. Tahap yang nomor 6 yakni manajemen diri untuk masalah pribadi. Banyak orang yang ingin mengubah perilaku yang mereka anggap tidak tepat atau justru mempertahankan perilaku yang dianggap sudah tepat. Aplikasi yang nomor 7, kesehatan dan penanganan medis. Terdapat disiplin ilmu kedokteran behavior di mana mempelajari ilmu tersebut, kesehatan penyakit dan perilaku. Tahap yang nomor 8, gerontologi. Gerontologi ini biasanya dialami oleh orang lansia, orang tua, dan sebagainya. Orang lansia tersebut harus menghadapi hilangnya keterampilan dan kefungsian secara independen dan mengajarkan mereka untuk mengerjakan rutinitas harian, perilaku, disrupsi selama menjalankan perawatan kesehatan. Tahap yang nomor terakhir yakni bisnis, industri, dan pemerintahan. Tahap ini biasanya konselor memperbaiki performa individu di berbagai lingkup organisasi dan pemerintahan. Salah satunya bentuk prinsip modifikasi yang dilakukan aktivitas spesifik sebagai karakteristik keberhasilan dan umpan balik dan penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan perilaku yang diharapkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.